Kalau stroke murni ya dok ya, bukan karena stroke karena malformasi vaskular atau kelainan dari pembuluh darah sendiri. Kalau misalnya stroke murni ada yang usia 35 dok. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Sukandar. Hari ini saya Dr. Wuliansari SPPK. Kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama tamu spesial kita yang paling cantik hari ini. Mari kita perkenalkan Dr. Inneke Rosalia, SPN, spesialis neuro. Terima kasih dokter Wuli yang cantik juga. Iya, dok gimana kabarnya hari ini dah? Alhamdulillah baik. Dokter gimana? Alhamdulillah sehat dan luar biasa. Iya nih dok, hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang stroke ya dok. Ya. Kalau kita berbicara stroke nih dok ya, sebenarnya apa sih dok yang terjadi pada tubuh pasien yang terkena stroke itu dok? Ya, jadi gini, stroke sendiri itu kan terjadi pada otak ya, otak manusia. Nah, biasanya itu kan terjadi gangguan pada pembuluh darah. Sedangkan pembuluh darah itu yang di otak itu kan juga membawa oksigen ya. Di mana pembuluh darah di otak itu terganggu, bisa terganggu karena sumbatan atau pecah. Nah, kalau sumbatan itu artinya stroke sumbatan atau stroke iskemik dan stroke hemorragik atau stroke perdarahan. Nah, jadi stroke itu dibagi dua. Jadi karena gangguan pada pembuluh darahnya di otaknya. Nah, ketika gangguan itu tadi akhirnya bisa menyebabkan sel-sel otak tersebut pada mati seperti itu. Gak bahaya tak dok kalau mati selnya? Ya bahaya dong. Iya, ngeri banget ya. Tadi dokter Inneke kan jelasin ya bahwa stroke itu kan ada dua, ada yang karena perdarahan, ada yang sumbatan ya kan, ada dua jenis. Nah, gimana sih dok caranya kita bisa buktiin ini stroke karena perdarahan atau ini stroke karena sumbatan? Nah, gini dok, jadi semua itu kan pertama dari gejala ya dok ya. Gejalanya, terus kita sendiri punya scoring juga di neuro. Nah, setelah scoring yang ditentukan, nah kita juga perlu ada gold standard diagnostik ya. Kita pemeriksaan yang sangat penting yaitu CT scan kepala. Nah, di standar ini ada CT scan kepala yang untuk menunjang itu standar. Jadi untuk mengetahui ini stroke-nya termasuk stroke sumbatan atau stroke perdarahan. Untuk pasien BPJS bisa ya dok? Bisa dok. Oh oke, luar biasa. Oh ya, tadi kan dokter menyebutkan tentang gejala ya, gejala pasien stroke. Nah, yang kita tahu kan gejala pasien stroke bisa tiba-tiba apa ya, kifle, orang bilang tuh kifle, tiba-tiba tangannya lemah gitu ya dok. Kira-kira ada nggak sih dok gejala lain dari stroke? Ada dok. Jadi stroke itu kan tergantung terkena sisi bagian otak mana yang terkena. Jadi otak itu kan yang mengatur ya dok ya, yang mengatur, mengkoordinasikan, yang menyuruh kita tangan dan gerakan, bicara, terus fungsi pikir. Nah, itu jadi tergantung daerah daerah otak mana yang terkena. Nah, kalau misalkan ini bisa juga dok, kesemutan, terus misalkan juga gangguan bicara, terus wajah yang tidak simetris gitu dok. Terus juga kadang-kadang kalau diajaknya bicara nggak nyambung gitu, gangguan pikir, bahkan bisa kejang juga dok. Seperti itu. Dan penurunan kesadaran juga bisa loh dok. Iya ya, ternyata ngeri juga ya dok ya. Gejala dari stroke. Terus dok, kalau udah terkena stroke kayak gitu ya, bisa balik pulih nggak sih? Kayak wajahnya asimetris kan berarti nggak sama tuh ya. Mohon maaf kalau misalkan cewek kan ngeri banget gitu ya. Itu bisa balik nggak sih dok? Jadi gini dok, stroke itu kan ada yang fasenya, ada yang cepat, ada yang berat sekali gitu loh dok. Jadi gejalanya ada yang gejala parah, ada yang gejala ringan. Jika gejalanya udah parah, sangat kiplingnya parah gitu dok, untuk balik seperti semula itu susah dok. Sedangkan kalau misalkan masih gejalanya ringan, masih sedikit kiplingnya, maksudnya tidak terlalu yang parah, ini kemungkinan untuk balik seperti ini normal mungkin lebih mungkin dok daripada yang gejala berat seperti itu dok. Oh gitu ya. Terus berarti kita perlu tahu ya tanda-tanda apa sih kira-kira tanda-tandanya dok sebelum terjadi serangan stroke, karena kalau udah terjadi serangan stroke itu ternyata ngeri juga ya. Nah ini kan sudah ada slogan ya dok ya, yang dokter mungkin udah tahu ya slogannya segera KRS itu loh dok, yang senyum asimetris, terus gerak tubuh tiba-tiba jatuh, terus bicara tiba-tiba pilu, terus kebas paru sisi, terus juga rabun atau gangguan penglihatan, dan juga sakit kepala dok, sakit kepala yang hebat sekali itu juga seperti
gitu. Jadi kalau ada gejala-gejala di atas, Sobat Sukandar jangan lupa segera datang ke Rumah Sakit Sukandar ya, terutama ke IGD ya dok. Iya. Terus dok, kalau misalkan nih seseorang udah kena stroke, apa aja sih kira-kira yang bisa dilakukan biar gejalanya itu gak parah, dan kemudian ada nggak golden time-nya dok biar pertolongan itu sudah dilakukan biar gejalanya nggak tambah parah gitu dok. Jadi misalkan seorang itu sudah terkena stroke ya dok ya, untuk mencegah misalkan tidak parah ya, berarti atau tidak terjadi serangan stroke kedua kan bisa dok, kedua, ketiga, keempat, bahkan kelima juga bisa. Itu ya berarti harus satu lifestyle yang berubah. Apalagi biasanya perokok. Nah, merokok itu juga dikurangi ya, kalau bisa sih tidak ya dok. Terus kemudian hypertension ya, orang-orang yang punya darah tinggi gitu dok. Nah itu kalau bisa tekanan darahnya dijaga ya gitu dok, biar tidak lebih dari 140-150 gitu dok, seperti itu. Terus kemudian orang yang punya kencing manis atau diabetes dok, nah itu juga dijaga juga gula darahnya dok, seperti itu. Terus kolesterol juga, karena kan itu semua tadi faktor resiko itu yang mempengaruhi pembuluh darahnya dok, pembuluh darahnya itu tadi gitu. Terus untuk golden time-nya sendiri sebenarnya 4,5 jam sampai 6 jam kalau bisa ya, diharapkan sudah datang ke rumah sakit. Oh, jadi 4,5 jam sampai 6 jam ya. Gitu. Kalau misalkan dari 4,5 jam sampai 6 jam itu dia tidak segera datang ke rumah sakit, akibatnya apa dok nanti? Stroke-nya bisa terparah. Jadi gini dok, kalau misalkan stroke sumbatan itu kan kita ada tindakan juga ya dok ya, tindakan yang mungkin akan menyelamatkan sel-sel otak yang lain biar tidak terkena gitu dok. Nah itu biasanya kita kasih tindakan itu, makanya di golden time-nya waktunya segitu dok. Jadi untuk tidak lebih menyebar ke area yang lain gitu dok. Ngeri juga ya. Kalau dokter pasiennya yang kena stroke itu banyak sih dok? Banyak dok. Banyak ya? Banyak. Ada nggak sih dok yang usianya masih muda gitu? Ada dok. Ada dok? Iya dok. Usia berapa dok yang paling muda? Kalau stroke murni ya dok ya, bukan karena stroke karena malformasi vaskular atau kelainan dari pembuluh darah sendiri. Kalau misalnya stroke murni ada yang usia 35 dok. Usia 35? Aduh, boleh banget ya. Tapi semakin muda usia pasien yang terkena stroke itu, kira-kira recovery atau balik sembuh dan bisa gejalanya bisa hilang itu lebih tinggi atau gimana dok dibandingkan yang usia tua? Jadi kita tetap tidak boleh meremehkan ya dok ya. Walaupun misalkan usia muda kan orang-orang kan berpikirnya saya masih muda, saya nggak mungkin kena stroke. Nah itu salah dok. Apalagi kalau misalkan sekarang kan ditambah dengan gaya lifestyle yang tidak baik, bandung dan lain-lain, bisa merokok apa gitu. Nah itu kan juga mungkin meningkatkan resiko faktor X-nya tuh. Apalagi yang usia muda sekarang juga sering terkena hypertension atau terkena darah tinggi dok. Kan sudah banyak dok sekarang usia muda itu gitu. Apalagi lifestyle yang tidak bagus gitu dok. Nah jadi untuk kemungkinan recovery-nya sih lebih sebenarnya mungkin karena usianya muda ya dok ya, karena itu. Tapi juga ada beberapa yang recovery-nya lebih lambat, untuk tingkat keparahan stroke-nya itu sendiri dok tadi dok. Seperti itu. Terus kemudian stroke itu bisa menyebabkan kematian ya dok? Bisa dok. Tapi tidak semua pasien stroke itu bisa berakibat kematian. Tidak semua pasien stroke meninggal gitu kan dok? Tidak semuanya. Dengan pengobatan yang tepat bisa sembuh gitu ya dok? Iya, dok. Oh iya. Dok, terus kemudian ini kalau misalkan kita di masyarakat ini kita menemukan nih tiba-tiba ada pasien nih dia terkena stroke ya, kira-kira apa dok yang segera harus dilakukan pertolongannya? Segera ke RS. Segera ke RS tadi ya dok. Oh iya. Jangan lupa ya Sobat Sukandar ya. Jadi kita harus menghindari faktor-faktor risiko yang menyebabkan stroke. Dan apabila Sobat Sukandar merasakan gejala-gejala stroke, nah jangan lupa pesannya dokter Ineke segera datang ke rumah sakit secepatnya ya dok ya. Iya. Terus pasien stroke di Indonesia itu kan cukup banyak ya dok. Nah tidak menutup kemungkinan sebagian dari Sobat Sukandar yang mendengarkan podcast ini adalah
caregiver atau yang orang-orang yang merawat pasien stroke, dan tentunya itu kan tidak mudah ya dok. Ada nggak dok pesan dari dokter Ineke terhadap para caregiver dari Sobat Sukandar yang mungkin sedang merawat orang tuanya atau mungkin sedang merawat saudaranya yang terkena stroke di rumah? Ya, tetap pesan saya untuk caregiver ataupun orang yang sudah terkena stroke itu tetap menjaga lifestyle-nya mereka-mereka yang terkena itu ataupun keluarganya, untuk tetap saling membantu dan menyemangati, karena kan fungsi tadi misalkan orang kelemahan separuh tubuh ya dok ya, yang sebelah kiri atau kanan bila tidak dirangsang itu kan otomatis tidak akan bisa meningkat gitu fungsinya gitu dok. Jadi harus ada support dari keluarga terdekat terus gitu dok. Jadi cuma makanan juga dijaga, olahraganya dok, dan mempengaruhi faktor resiko tadi dok, seperti itu. Iya, ternyata banyak juga yang harus dilakukan ya dok. BTW ini minuman tehnya boleh diminum nggak? Boleh. Nggak bahaya kan Dan? Oke, kita minum dulu ya Dan. Oh iya. Oke Sobat Sukandar, sekarang kita masuk ke mitos atau fakta tentang stroke. Oke. Yang pertama nih Dokter Ineke, benar nggak sih dok, pasien tuh kalau suka makan yang asin-asin, suka makan banyak garam, itu menyebabkan stroke? Nah, sebenarnya kan kita balik lagi ya dok ya sama risk faktornya tadi. Risk faktornya satunya adalah hypertension. Hipertensi itu darah tinggi dok. Nah, kalau misalkan orang hipertensi nih suka makan yang asin-asin terlalu malam, otomatis kan tekanan darahnya semakin lama semakin naik. Semakin lama semakin naik, otomatis nanti aliran darah yang ada di otak itu kan semakin lama semakin tinggi dok. Semakin tinggi ditakutkan nanti airnya pecah. Nah, ketika dia pecah, ini terjadi adalah stroke perdarahan. Jadi bukan mitos ya dok? Bukan. Oke. Terus kemudian dok, yang kedua ya, kalau pas ini nih dok, pas kita Idul Adha yang suka menyembelih kambing, itu kan kadang tuh masyarakat suka bilang gini, nanti kalau kita kebanyakan makan daging kambing hati-hati loh, bisa nyebabin stroke. Itu benar gak sih dok sebenarnya? Nah, itu balik lagi dok, faktornya tadi dok. Salah satunya kan kolesterol. Dan kolesterol tadi itu kan bisa menyebabkan plak-plak ya dok, ya plak-plak, menyebabkan ke pembuluh darahnya juga jadi terganggu. Nah, itu tadi seperti yang garam tadi mengaruhi di otaknya juga, pembuluh darah di otak akhirnya lah terganggu juga. Jadi sesuatu yang berlebihan itu sebenarnya tidak baik dong. Iya, yang sedang-sedang aja ya. Iya, sedang-sedang aja. Iya, benar-benar. Terus ada juga nih dok, sebagian masyarakat itu punya ini ya, entah ini mitos entah fakta ya, stroke itu sebenarnya bisa sembuh kok, bisa cepat ditangani. Sana pijat dok. Nah itu gimana dok? Apa itu yang dipijat juga orang paham tuh? Tahu tuh kadang pasien-pasien. Nah sebenarnya stroke itu kan kelemahan separuh tubuh yang tadi saya bilang ya dok ya, salah satunya kelemahan separuh tubuh. Nah kalau misalkan itu dipijat, mungkin yang dirangsang adalah muscle-nya dok, ototnya dok. Sedangkan ini mungkin diperkuat, tapi yang lebih baik adalah rehabilitasi dok. Jadi ke rehab medik untuk membantu menggerakkan. Itu kan mereka lebih ngerti dok di mana titik-titik mana yang dibantu untuk merangsang, memperkuat seperti itu dok. Jadi daripada datang ke pijat untuk mengobati stroke, lebih baik lebih disarankan ke rehab medik dok. Ke poli rehab medik di Rumah Sakit Sukandar ya dok ya. Iya, pada hari kerja dan jam kerja. Iya. Terus kemudian ada tuh dok, di masyarakat itu kayak jarum itu ditusuk gitu loh, ke jari atau ke telinga gitu kan, katanya itu bisa nyembuhin stroke. Benar nggak sih ditusuk? Itu kalau ditusuk-tusuk saya masih belum menemukan jurnalnya dok ya tentang seperti itu, ditusuk-tusuk jarum itu. Cuman kalau akupuntur beda lagi dok. Kalau misalkan dia menusuk tanpa ada ilmunya ya, saya belum bisa bicara dok. Mitos saja berarti ya itu ya. Cuman kalau akupuntur beda lagi dok, kan ada ilmunya sendiri. Terus kalau ini dok, kalau stroke itu cuma menyerang lansia, benar nggak sih dok? Kalau stroke itu cuma menyerang lansia? Lah buktinya ada ya pasien saya ada yang udah muda dok. Iya, yang muda juga ada ya dok ya. Bisa dok. Oh iya, itu berarti cuma mitos aja ya. Terus ada juga yang bilang, laki-laki kok suka marah, hati-hati loh. Laki-laki itu bisa lebih mudah terkena stroke, itu benar nggak dok?
Sebenarnya wanita dok yang lebih gampang terkena stroke itu dok. Satu karena mereka akan hamil dan melahirkan dan hormonnya dok. Jadi wanita ya sebenarnya ya. Juga pasien saya lumayan sering wanita dok, karena memang ada gangguan gangguan hormon yang itu menyebabkan adanya kelainan malformasi vaskular atau kelainan pada di kepalanya itu ada pembuluh darah yang lain itu. Nah itu bisa menyebabkan juga. Iya, ternyata wanita yang referensinya jauh lebih tinggi ya. Iya, ada Jadi wanita lebih rentan terkena stroke gitu ya dok dibandingkan dengan laki-laki. Oke, dok, kemudian yang terakhir nih ya tentang mitos atau fakta. Ada sebagian masyarakat yang berpandangan pengobatan stroke itu bisa di stop, bisa dihentikan kalau gejala stroke itu sudah menghilang. Itu benar nggak sih dok? Sebenarnya balik lagi dok tentang gejala di keparahannya dulu. Ya, itu makanya kita harus rutin untuk kontrol ke dokter. Tidak bisa main putus sendiri kayak aku udah ngerasa baik kan, aku udah ini, aku lebih baik sudah tidak minum obat, nggak bisa dok. Jadi semua itu tetap harus balik lagi kontrol ke dokter. Setelah terkena stroke harus setiapnya kontrol dok rutin. Nah itu Tidak boleh diputusin sendiri ya dok. boleh diputusin. Wah ini gejala aku udah hilang nih, berarti aku nggak usah minum obat. Itu nggak boleh ya dok ya. Nggak boleh. Iya baik. Dokter Ineke, ada nggak pesan-pesan dari Dokter Ineke untuk Sobat Sukandar agar Sobat Sukandar yang ada di rumah ini bebas dari stroke ya? Baik, tadi kan kita sudah sedikit mengetahui ya dok ya tentang apa saja di gejala-gejala dari stroke. Nah bila ada salah satu keluarga ataupun kerabat, teman yang menderita atau istilahnya mendapatkan gejala seperti itu, ya lebih baik segera ke RS. Nah dan jangan lupa untuk menjaga lifestyle itu tadi dok. Iya, Sobat Sukandar, hari ini kita sudah banyak ya berbincang-bincang dengan Dokter Ineke ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe sosial media RSUD Prof. Sukandar. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. Halo Sobat Sukandar semuanya, nantikan konten kami di Sukandar Podcast. Stay tune di akun YouTube kami ya, RSUD Profesor Dr. Sukandar, dan akun sosial media yang lain. Jangan lupa subscribe dan follow ya. See you!